Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Aditya Yoga Pratama dengan NIM A1D121082 dan Kemal Amruhak dengan NIM A1D121086 dan Disa Putra A1D121089 dan Nur Salim dengan NIM A1D121094. Pada video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan materi hakikat, teori, dan dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi yang pertama adalah hakikat pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang penggunaan bahasa Indonesia secara benar dan efektif, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami informasi yang diberikan. Beberapa hal yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD antara lain 1. Kosakata dan tata bahasa. Siswa akan belajar kosakata bahasa Indonesia dan tata bahasa yang benar seperti penggunaan kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. 2. Membaca. Pembelajaran membaca di SD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dan pemahaman terhadap teks yang dibaca. 3. Menulis. Pembelajaran menulis di SD meliputi penulisan huruf, penulisan kata, kalimat, dan paragraf dengan tata bahasa yang benar. 4. Berbicara. Pembelajaran berbicara di SD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Mendengarkan. Pembelajaran mendengarkan di SD bertujuan untuk melatih siswa untuk memahami instruksi dan informasi yang diberikan. Adapun teori-teori pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu 1. Teori behaviorisme, 2. Teori nativisme, 3. Teori konstruktivisme, dan 4. Teori humanisme. Teori yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran adalah hasil dari pengulangan atau stimulus respon. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, guru dapat menerapkan teknik-teknik pengulangan seperti drill dan latihan-latihan terstruktur untuk membantu siswa mempelajari tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia. Kedua, teori konstruktivisme. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas seperti diskusi atau membuat karya tulis agar siswa dapat membangun pengetahuan bahasa Indonesia secara aktif. Dan yang ketiga, teori nativisme. Chomsky dalam Henley mengemukakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subjek belajar secara umum. McNeil mendeskripsikan LED itu terdiri atas 4 bakat bahasa. 1. Kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi yang lain. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Keempat, pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang mungkin dan sistem yang lain yang tidak mungkin. Keempat, kemampuan untuk mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari kata kebahasaan yang diperoleh. Dan yang terakhir, teori humanisme. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan individual siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung, serta memberikan feedback yang positif untuk membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia.
Penerapan teori di atas bisa membantu guru SD dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif dan menyenangkan. Dalam penerapannya, guru juga bisa memandukan beberapa teori tersebut agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Prinsip yang pertama, prinsip kontekstual. Menurut Purnomo mengungkapkan bahwa kontekstual adalah pembelajaran dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non-linguistik. Sementara Depdiknas menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen untuk pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian yang sebenarnya. Selanjutnya, prinsip fungsional. Prinsip fungsional pembelajaran bahasa sebenarnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif menunjukkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Di sisi lain, guru sebagai penerima informasi. Jadi, pembelajaran berbasis multi-source, dengan kata lain, sumber belajar terdiri dari guru, siswa, dan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah ruang kelas. Lebih tegasnya, Tarigan mengungkapkan bahwa dalam konsep pendekatan komunikatif, peran guru sebagai pembelajar dalam proses belajar mengajar selain sebagai organisator, pembimbing, dan peneliti. Pelaksana pembelajaran bahasa Indonesia di kelas fungsional ini menggunakan teknik bermain peran. 3. Prinsip integratif. Subsistem bahasa Indonesia adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat subsistem ini tidak dapat terdiri sendiri. Artinya, pada saat kita menggunakan bahasa, tidak hanya menggunakan salah satu unit tersebut. Pada waktu berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Kalimat disusun dengan menggunakan intonasi yang tepat. Dalam kaitan ini, secara tidak sadar kita telah memadukan unit fonologi antara intonasi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat, prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif ini lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Istilah prinsip apresiatif berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris, appreciate, yang berarti menghargai, menilai, menjadi. Kata sifat apresiatif yang berarti senang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam buku ajar ini, istilah apresiatif dimaksud menyenangkan. Itulah video penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.